Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang dari kelas 12 IPS 1, ingin mempresentasikan tentang tugas dari bahasa Indonesia yang berjudul teks cerita sejarah atau novel sejarah. Teks cerita sejarah atau novel sejarah berisi tentang fakta sejarah dan juga berisi tentang kumpulan prosa yang berbentuk rangkaian alur cerita. Definisi teks cerita sejarah sendiri yaitu suatu penceritaan novel yang terjadi pada masa lampau yang mempunyai nilai sejarah yang bersifat naratif dan deskriptif yang disajikan oleh daya hayal sang penulis atau imajinasi sang pengarang itu sendiri. Teks cerita sejarah atau novel sejarah memiliki struktur. Struktur itu adalah tingkatan atau urutan kejadian dalam cerita. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi itu adalah suatu pengenalan peristiwa, juga pengenalan tokoh, pengenalan latar belakang dalam cerita. Yang kedua itu ada pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa itu bagian yang awal-awal mula menujunya konflik. Dan yang ketiga ada konflik. Di bagian ini tuh masalah sudah kian meluap, sudah kian memanas. Dan yang keempat itu puncak konflik. Di puncak konflik ini masalahnya sudah mencapai klimaks dan para tokoh yang akan menentukan apakah masalah dapat diselesaikan. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi adalah penyelesaian dalam cerita. Dan yang terakhir ada koda. Koda adalah suatu kesimpulan dari sang pembaca ketika sudah membaca novelnya. Bisa itu berbentuk pujian atau kritikan dalam buku novel sejarah. Teks cerita sejarah atau novel sejarah sendiri memiliki beberapa nilai. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang mengandung kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau adat istiadat masyarakat. Di dalam novel sejarah pasti memiliki nilai budaya. Seperti saja contohnya di novel sejarah Bumi Manusia, yaitu latar belakangnya masih lekat sekali dengan adat-adat Jawa. Yang kedua, ada nilai moral. Di dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah memiliki nilai moral yang disampaikan oleh sang penulis kepada sang pembaca. Bisa itu pesan-pesan positif atau amanat-amanat penting. Yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial itu sangat penting dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Yang terakhir adalah nilai estetis atau nilai keindahan. Di dalam cerita sejarah memiliki nilai estetis yang disajikan oleh sang penulis. Bisa itu nilai keindahan latar belakang peristiwa atau watak tokoh. Teks cerita sejarah atau novel sejarah memiliki ciri-ciri kebahasaan. Saya akan mengambil referensi dari buku novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Yang pertama, kalimatnya harus menggunakan makna yang lampau. Contoh, Minke adalah seorang keturunan priai. Priai. Priai adalah definisi kata yang sering digunakan pada masa lampau. Oke, yang kedua, harus menggunakan kata yang banyak urutan waktu, seperti pada saat itu, kemudian, atau kemarin, saat ini, pokoknya yang berhubungan dengan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan kata yang menggambarkan sifat tokoh. Contohnya saja saat Minke bertemu dengan Anelis. Anelis, kamu cantik dan kamu juga memiliki sifat yang lebih dari para perempuan Belanda itu. Nah, si Minke ini menggambarkan suatu tokoh yaitu Anelis dengan perkataannya itu. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang langsung. Contohnya saja saat Robert Suhrop berkata kepada ibunya, Nyai Ontosoro, yaitu dia mengatakan, saya adalah seorang Indo, bukan pribumi. Nah, si Robert Suhrop ini mengatakan langsung kepada Nyai Ontosoro. Nah, itu namanya kalimat langsung.
Hal yang menarik pada teks cerita sejarah atau novel sejarah ini adalah karakteristiknya yang berbeda dengan novel karya sastra lain. Contohnya saja pada novel Bumi Manusia. Novel Bumi Manusia adalah novel yang menceritakan tentang awal-awal kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia. Ini sangat penting bagi kita atau bagi saya seorang pelajar untuk mengetahui bagaimana bangsa Indonesia dapat mencapai kebangkitan nasionalismenya yang berujung pada kemerdekaan yang sampai saat ini kita rasakan. Itu saja pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.